Selamat datang di channel Agent Fakta. Pernah nggak sih kepikiran tentang betapa berharganya udara yang sekarang lagi kamu hirup? Coba bayangkan, kamu bangun pagi, tarik napas dalam-dalam. Lah kok nggak ada udara? Nggak ada oksigen? Apa yang bakal terjadi? Bukan cuma sama kamu, tapi juga sama dunia ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ini perlu banget kamu tahu. Oksigen itu lebih dari sekedar udara buat kita hirup sob. Tanpa oksigen, kehidupan seperti yang kita tahu bakal berhenti total. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi fakta ilmiah yang bakal bikin kamu mikir ulang. Jadi, dalam pembahasan Agent Fakta kali ini, kita bakal bahas misteri ini, apa yang terjadi kalau tiba-tiba oksigen hilang dari dunia kita. Sob, coba bayangin, lagi santai di rumah atau di jalanan, tiba-tiba oksigen hilang dalam hitungan detik. Apa yang bakal terjadi? Pertama-tama, kendaraan berhenti, mobil-mobil mati, lampu lalu lintas padam, bahkan pesawat di langit langsung jatuh karena mesinnya butuh oksigen buat bekerja. Panik nggak tuh? Belum selesai di situ. Ternyata logam kayak baja, yang bikin gedung-gedung kokoh, butuh oksigen buat tetap kuat. Tanpa oksigen, baja jadi rapuh dan gedung-gedung runtuh kayak domino. Bagaimana di lautan? Air yang tadinya kelihatan tenang mulai pecah jadi hidrogen dan oksigen. Ledakan kecil terjadi di mana-mana. Dunia berubah jadi kayak adegan film kiamat. Tapi ini bukan film sob. Ini fakta. Serem kan? Selanjutnya, mari kita fokus ke tubuh manusia. Sob, pernah menahan napas beberapa detik atau menit? Apakah kalian merasa pusing? Itu cuma sedikit gambaran dari apa yang bakal terjadi kalau oksigen benar-benar hilang. Otak kita itu rakus banget sama oksigen, butuh sekitar 20% dari total oksigen yang kita hirup. Kalau nggak ada oksigen, otak bakal langsung panik. Dalam 10 detik, kamu mulai pusing. Dalam 30 detik, pandangan buram. Dan dalam 3 menit, otak mulai rusak permanen sob. Belum selesai sob. Jantung kamu, yang tugasnya pompa darah penuh oksigen juga bakal berhenti. Tanpa oksigen, tubuh kehilangan sumber energi utama. Jadi, kalau nggak ada oksigen, tubuh kita cuma punya hitungan menit sebelum menyerah. Ngeri bukan? Jadi jangan pernah anggap remeh pentingnya oksigen. Dan jangan lupa bernafas hari ini ya sob. Kalau tadi kita bahas tubuh manusia, sekarang mari kita lihat dampak yang lebih besar. Sob, pernah lihat hutan hijau yang rimbun? Tanpa oksigen, semua itu bakal lenyap dalam hitungan jam. Pohon-pohon, yang biasa kita anggap sebagai pabrik oksigen, juga butuh oksigen buat bernapas, terutama malam hari. Kalau oksigen hilang, mereka mati. Begitu juga ikan dan makhluk laut lainnya. Bahkan plankton yang menyuplai sebagian besar oksigen di bumi, nggak bisa bertahan. Lautan akan menjadi kuburan air yang sunyi. Bumi berubah jadi planet mati. Sob, coba bayangin dunia tanpa suara, tanpa kehidupan, jomblo. Menyedihkan bukan? Sebelum videonya kita lanjut, kalau kamu suka videonya like sekarang juga. Tulis ide atau pertanyaanmu di komen. Subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sobat, manusia itu makhluk yang gak gampang nyerah. Kalau oksigen hilang, kemungkinan besar kita bakal mencoba teknologi buat bertahan. Misalnya, bikin generator oksigen atau membangun kota-kota dengan atmosfer buatan. Bayangin hidup di kota yang tertutup kubah kaca raksasa, kayak di film science fiction. Seru tapi nggak murah. Masalahnya, siapa yang bakal dapat akses duluan? Apakah semua orang bisa? Ini nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal keadilan.
Kalau teknologi ini jadi kenyataan, apakah kita bakal hidup lebih baik? Atau malah tambah terpeka? Pertanyaan besar yang harus kita pikirkan, Sob. Sob, kita punya juga dua pilihan besar. Berevolusi untuk hidup tanpa oksigen, atau bergantung pada teknologi. Kalau manusia berevolusi, tubuh kita mungkin akan berubah total. Siapa tahu, paru-paru kita jadi bisa memproses gas lain seperti hidrogen. Tapi Sob, evolusi itu butuh jutaan tahun. Pertanyaannya, apakah kita bisa bertahan selama itu? Atau, apakah lebih baik langsung cari solusi teknologi? Seperti hidup di kota tertutup atau pindah ke planet lain? Sob, menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Evolusi atau teknologi? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Sobat Agen Fakta, kalau evolusi terlalu lama, kita pasti akan mencari solusi yang lebih cepat. Dan jawabannya, teknologi. Bayangkan atmosfer buatan di kota-kota tertentu, di mana struktur besar seperti gelembung kehidupan menyaring udara dan menghasilkan oksigen untuk penghuninya. Kedengarannya futuristik kan? Tapi, teknologi ini membutuhkan energi besar dan biaya yang sangat mahal. Alternatif lainnya adalah menciptakan gas pengganti oksigen yang aman untuk dihirup manusia. Ide ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi dengan perkembangan teknologi, nggak ada yang nggak mungkin kan? Sobat, bayangkan Anda hidup di dalam kota tertutup dengan udara buatan. Apakah Anda merasa aman? Atau justru seperti tahanan di dunia yang pernah bebas? Sebuah skenario menarik untuk direnungkan, Sob. Di tengah krisis, seringkali muncul ketidakadilan. Sob, mari kita bayangkan situasi ini. Oksigen menjadi barang langka. Apakah semua orang mendapatkannya? Sayangnya, realitas seringkali tidak seindah itu. Orang-orang kaya dan berkuasa mungkin akan mendapatkan akses pertama ke oksigen buatan. Bayangkan zona eksklusif di mana hanya mereka yang memiliki kekayaan bisa hidup nyaman. Sementara itu, miliaran orang lainnya harus berjuang dengan masker atau tabung oksigen yang mahal dan langka. Sob, ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga moralitas. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita cukup kuat untuk bersatu di tengah krisis seperti ini? Kalau bumi benar-benar tidak lagi layak huni, apakah manusia harus mencari rumah baru di luar angkasa? Sob, ide ini bukan sekadar mimpi. Para ilmuwan sudah mempelajari Mars sebagai planet kedua untuk manusia. Tapi tantangannya adalah, Mars tidak memiliki atmosfer kaya oksigen. Kita tetap harus membawa oksigen sendiri atau menciptakan atmosfer buatan. Namun, pindah ke planet lain tidak akan menghapus masalah yang kita buat di bumi. Apakah kita hanya akan mengulangi kesalahan yang sama di tempat baru? Atau apakah kita bisa belajar dari ini dan membangun peradaban yang lebih baik? Kalau diberi pilihan, sobat akan tinggal di bumi yang hampir tanpa oksigen? Atau memulai hidup baru di Mars dengan segala keterbatasannya? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar ya.
Sobat Agen Fakta, pembahasan kita kali ini benar-benar membuka mata ya. Oksigen itu nggak cuma penting, tapi juga bikin kita sadar betapa rapuhnya kehidupan ini. Pergi bukanlah penyelesaian suatu masalah. Bertahan dan memperbaiki adalah salah satu cara agar keberlangsungan umat manusia berlanjut. Jadi, ayo kita mulai dari langkah kecil. Jaga lingkungan, rawat pohon-pohon, dan jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kita cuma punya satu bumi sob. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar nggak ketinggalan investigasi seru lainnya. Sampai jumpa lagi Sobat Agen Fakta, di misi berikutnya yang penuh dengan fakta dan aksi.